Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Setiawan. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu tugas 6 yang telah diberikan oleh Ibu Nesi, di mana eh, disuruh mencari sebuah jurnal yaitu yang berkaitan tentang yang sudah dipelajari. Di sini saya telah mendapatkan satu jurnal yang akan saya bahas yang berjudul Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes, di mana jurnal ini dibuat oleh Haditsah An-Nur dari Universitas Ihsan Gorontalo, jurnal Ilkom, jurnal ilmiah volume 10 nomor 2 Agustus 2018. Saya akan masuk ke slide selanjutnya, yang dimana di sini adalah di dalam jurnal tersebut dipatokkan sebuah kasus yang telah diselesaikan oleh si pembuat jurnal, di mana kasus tersebut umur tua, statusnya kawin, pendidikannya SLTP, tanggungan 1 orang, pekerjaannya pedagang, penghasilannya tinggi. Itu adalah data yang telah di-set untuk dilakukan pencarian secara manual. Maka di dalam jurnal tersebut diselesaikan seperti ini. Ya, di sini telah diselesaikan dengan data full, di mana data tersebut totalnya adalah 171 data. Hanya saja di dalam jurnal tersebut yang terdapat hanya 19 data ini. Ya. Data yang tersedia ini adalah data yang ada di dalam atau dicantumkan di dalam jurnal tersebut. Tetapi yang dikerjakan si pembuat jurnal adalah 171 data. Maka perhitungannya seperti ini. Si pembuat jurnal mencari dulu probabilitas kelas miskin dan probabilitas kelas tidak miskin. Didapat probabilitas miskin yaitu ada 145 miskin dibagi dengan 171 yaitu data keseluruhannya dan didapat 0,847. Sedangkan probabilitas kelas tidak miskin didapat 26 yang tidak miskin dibagi dengan 171 data yang ada. Didapat 0,152. Kemudian menghitung kemungkinan termasuk kategori miskin atau kategori tidak miskin. Di sini dicari terlebih dahulu kategori miskin, di mana probabilitas kelas miskin dengan yaitu umur tua. Maka didapat 86 data kategori umur tua dan miskin dibagi dengan 145 data yaitu data miskin. Maka didapat 0,59. Sedangkan untuk probabilitas kelas miskin statusnya kawin didapat 122 status kawin dan miskin dibagi dengan 145 data jumlah orang yang miskin. Maka didapat 0,84. Kemudian probabilitas miskin pendidikannya SLTP
Maka 121 data pendidikan SLTP dengan kategori miskin dibagi dengan 145 data miskin. Didapat 0,83. Kemudian begitu juga dengan probabilitas kelas miskin tanggungan satu orang, didapat 19 data tanggungan satu orang dibagi dengan 145 didapat 0,13. Kemudian probabilitas kelas miskin pekerjaannya pedagang didapat 1 dibagi dengan 145 data miskin dapat 0,006. Kemudian untuk probabilitas kelas miskin penghasilan tinggi didapatlah 0. Dibagi dengan 145 maka tetap hasilnya akan 0. Maka setelah semua didapat di kategori miskin, maka dimasukkanlah probabilitas kelas miskin. Kelas miskin dulu. Maka dikalikan semua 0,847 untuk yang ini, untuk yang status miskin kawin. Untuk yang data probabilitas miskin yaitu 0,847 dikali dengan 0,59 yaitu umur tua kelas miskin, kemudian 0,84 untuk status kawin kelasnya miskin, kemudian 0,83, 0,13 dengan 0,006 dan terakhir adalah 0. Maka didapat kelas miskinnya adalah 0 karena semua perkalian dikalikan dengan yang terakhir adalah 0, maka hasilnya akan tetap 0. Begitu juga dengan untuk perhitungan kategori tidak miskin, maka seluruh kategori ini yang didapat dikalikan dan didapat hasil 0,00023. Maka didapat di sini si pemilik jurnal mendapatkan hasil 0,00023 yaitu nilai terbesarnya, di mana probabilitas kelas miskin lebih rendah daripada probabilitas kelas tidak miskin. Maka didapat kesimpulan bahwasanya data tersebut, data yang tadi yaitu umur tua, statusnya kawin, pendidikannya SLTP, tanggungan satu orang, pekerjaannya pedagang, penghasilannya tinggi, dikategorikan ke dalam tidak miskin. Itu adalah yang didapat si pemilik jurnal. Selanjutnya saya akan memecahkan kasus atau menghitung manual dengan data yang disediakan oleh si pemilik jurnal, yaitu inilah datanya, di mana saya akan menghitung yaitu umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, dan yang terakhir aktual kelas. Untuk yang predikat kelas saya tidak akan menghitungnya karena keduanya terlihat sama dengan aktual kelas. Maka untuk selanjutnya saya akan menghitung di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yang saya hitung adalah aktual kelas, di mana aktual kelas itu terdapat dengan kategori jumlah kejadian dipilihnya adalah 14 untuk kejadian miskin dan tidak miskinnya ada 5 data. Setelah itu saya mencari probabilitasnya dan dengan rumusnya jumlah kejadian dipilih, misalnya miskin, dibagi dengan jumlah datanya. Datanya yaitu 14 data ditambah 5, jadi totalnya 19 data. Maka 14 dibagi 19 saya mendapatkan 0,7368. Begitu juga probabilitas tidak miskin. 5 dibagi dengan 19 data maka dapat 0,2632.
Di sini saya mencari data ini dengan data yang disediakan oleh pemilik jurnal di dalam jurnalnya. Tidak menggunakan data penuh, yaitu yang 171 data tadi. Karena data yang hanya terlihat hanya yang 19 data ini. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah umur. Saya mencari di kategori umur. Umur terdapat dua, yaitu umur tua dan umur yang muda. Di sini juga saya mencari probabilitasnya. Tapi terlebih dahulu saya mencari jumlah kejadian dipilihnya. Ada 8 data dengan kategori tua, yaitu aktual kelasnya miskin. Kemudian ada 6 data dengan kategori muda, aktualnya miskin. Setelah itu untuk yang tua, dua data tidak miskin, dan untuk yang muda 3 data tidak miskinnya. Setelah itu saya mencarinya dengan mencari probabilitasnya, yaitu 8 data dibagi dengan jumlah data miskin, maka didapatlah 0,57114. Di sini saya mendapatkan 0,57114. Kemudian yang untuk muda miskin 0,4286, untuk tidak miskinnya 2 dibagi dengan 5 totalnya 0,5, dan seterusnya 0,6. Maka untuk itu saya menjumlahkannya, yaitu probabilitas miskin didapat totalnya 1 dan tidak miskin didapat 1. Untuk selanjutnya, dan kemudian kategori status sama seperti yang umur tadi, saya mencari jumlah kejadian dipilihnya terlebih dahulu, kemudian mencari probabilitasnya. Dan ini untuk jumlah kejadian dipilih, seluruh kejadian miskin dari data tersebut totalnya adalah 14 data, dan tidak miskin ada 5 data. Apabila data tersebut ada salah satunya yang berlebih, maka ini mungkin saya ada yang salah gitu. Tetapi di sini saya mendapatkan seluruh datanya, jumlah miskinnya tetap 14 dan tidak miskinnya adalah tetap 5. Dan kemudian ini hasilnya, yaitu untuk miskin kategori status belum kawin, dari jumlah kejadian 1 miskin dibagi dengan 14 dapatnya 0,0714, ini seperti ini. Dan probabilitas belum kawin tidak miskin 1 dibagi 5 mendapatkan 0,2. Probabilitas kawin status kawin dan aktualnya miskin, yaitu dapat 10 data dibagi dengan 14 datanya, didapatlah 0,7143. Probabilitas status kawin aktualnya tidak miskin didapat 4 data dibagi dengan 5 data, dapat 0,8. Probabilitas status cerai aktualnya miskin dapatlah 3 dibagi dengan 14, dapat 0,2143. Kemudian probabilitas cerai tidak miskin terdapat 0 data dibagi dengan 5 data yang ada, maka dapat nilainya 0. Untuk kemudian setelah itu yang saya cari adalah status pendidikan, di mana status pendidikan ini adalah ada tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan terakhir ada sarjana. Di mana tidak sekolah dengan aktualnya miskin 1 orang, SD aktualnya miskin 9 data, SLTP miskin didapat 2 data, SLTA 2 data, dan sarjana 0 data dengan aktualnya miskin. Untuk yang tidak miskinnya, tidak sekolahnya 0,
SD-nya 1, SLTP-nya 2, dan SLTA-nya 0, dan sarjana dengan aktual kelasnya 2. Itu didapatlah probabilitas tidak sekolah miskin 1 dibagi dengan 14 mendapatkan 0,0714. Kemudian probabilitas tidak sekolah sama, yaitu data jumlah kejadiannya 0 dibagi dengan 5 maka dapatnya 0. Probabilitas SD miskin yaitu 9 dibagi 14 dapatlah 0,6429. Kemudian probabilitas SD tidak miskin 1/5 sama dengan 0,2, dan sampai seterusnya. Itu sampai dengan sarjana tidak miskin ya 0,4. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggungan. Di sini ada jumlah tanggungan, ada 0 tanggungan, 1 tanggungan, 2 tanggungan, 3 tanggungan, 4 dan 5 tanggungan. Maka di seluruh total data miskinnya tetap 14 dan jumlah kejadian dipilih tetap 5. Untuk perhitungannya sama dengan yang tadi, hanya saja di sini jumlah datanya lebih banyak. Jumlah yang di ininya statusnya. Kemudian untuk status pekerjaan, kategori pekerjaan, di sini ada pedagang, buruh lepas, aparatur negara, petani, dan tiada. Tiada itu maksudnya mungkin tidak ada atau tidak bekerja. Maka didapat datanya seperti ini dari data yang ada tadi. Pedagang aktualnya miskin 0 dan aktualnya tidak miskin 1. Buruh lepas aktual miskinnya 4, aktual tidak miskinnya 1. Aparatur negara yaitu 0 dan 2. Petani 6 aktual miskin, 1 aktual tidak miskin. Tiada aktual miskinnya 4 dan aktual tidak miskinnya 0. Maka didapat proses pencariannya seperti ini, perhitungan manualnya sama dengan yang tadi. Maka saya akan selanjutnya untuk status penghasilan. Kategori penghasilan di sini ada yaitu tinggi, sedang, rendah, dan tiada. Maka di sini juga terdapat 14 data yang jumlah kejadiannya miskin dan 5 data yang jumlah kejadiannya tidak miskin. Sama dengan yang tadi. Ya di sini setiap jumlah dari probabilitas miskin yaitu 1 dan tidak miskin pun 1. Maka di sini tetap hasilnya akan sama. Probabilitas tinggi miskinnya itu ya seperti ini. Maka didapatlah dari semua ini perhitungannya dilakukan dengan baik. Untuk selanjutnya ke proses perhitungan kasus. Di sini langsung masuk ke perhitungan kasus baru. Kasus yang diberikan tadi adalah saya memberi ID-nya ID 20 karena total kasus yang tadi adalah 19, maka saya akan memberikan ID ini adalah ID 20 dengan umur tua, statusnya kawin, pendidikannya SLTP, tanggungannya 1, pekerjaannya pedagang, penghasilannya tinggi, dan aktual kelasnya masih tanda tanya. Artinya belum tahu apakah dia termasuk miskin atau tidak miskin. Di sini saya mencari dengan PX aktual kelas miskin sama dengan miskin. Sama dengan probabilitas tua miskin dikali probabilitas kawin miskin dikali probabilitas SLTP miskin dikali probabilitas 1 miskin dikali probabilitas pedagang miskin kali probabilitas tinggi miskin. Maka
dari data tersebut saya mengambil setiap probabilitas yang dari setiap data yang dicari tadi dengan kategorinya sesuai dengan data yang kasus baru ini. Maka dapat 0,5714 kali dengan 0,7143 kali dengan 0,1429 dikali dengan 0,1429 dikali 0 dan dikali 0. Maka di sini dapat disimpulkan maka hasilnya akan tetap 0 karena perkaliannya dengan 0. Kemudian di sini data yang didapat adalah probabilitas X aktual kelasnya miskin dapat nilainya 0. Untuk selanjutnya probabilitas aktual kelas probabilitas X aktual kelasnya tidak miskin dengan probabilitas tua tidak miskin, probabilitas kawin tidak miskin dikali dengan probabilitas SLTP tidak miskin dikali probabilitas 1 tidak miskin kali dengan probabilitas pedagang tidak miskin dikali dengan probabilitas tinggi tidak miskin. Maka untuk langsung saja masukkan angka dari nilai probabilitas setiap datanya, yaitu 0,4 dikali dengan 0,8 dikali dengan 0,4 dikali 0,2 kali 0,2 dikali dengan 0,6. Maka didapat 0,0031. Tapi di sini dari PX aktual miskin dan PX aktual tidak miskin ini belum dikali dengan probabilitas miskin dan probabilitas tidak miskin. Untuk selanjutnya dikali untuk mencari probabilitasnya, saya menghitungnya dengan probabilitas aktual kelas sama dengan miskin, yaitu di mana probabilitas X aktual kelas miskin dikali probabilitas aktual kelas miskin, yaitu 0 dikali dengan 0,7368, maka didapatkan 0, karena perkaliannya dengan angka 0. Dan selanjutnya, probabilitas aktual kelas tidak miskin, yaitu dengan probabilitas X aktual kelas tidak miskin dikali dengan probabilitas aktual kelas tidak miskin. Maka saya didapat angkanya 0,0031 dari sini, yaitu untuk probabilitas ini dikali dengan 0,2632 yaitu probabilitas dari aktual kelas tidak miskin. Maka didapat 0,0008. Maka dari hasil ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya probabilitas aktual kelas tidak miskin lebih besar angkanya daripada probabilitas aktual miskin. Maka di sini dapat kesimpulan hasil yang saya dapatkan di ID 20, umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, dan aktual kelasnya saya menyimpulkan tidak miskin. Dan ternyata hasil yang saya dapat sama dengan hasil yang telah dihitung oleh si pemilik jurnal. Tetapi pemilik jurnal menghitungnya dengan data yang penuh, yaitu 171 data, sedangkan saya menghitung hanya dengan 19 data yang disediakan. Dari kesimpulan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa hasil yang saya dapat dan hasil yang si pemilik jurnal adalah sama-sama, yaitu sama-sama mendapatkan hasil tidak miskin pada kasus ini. Mungkin sekian yang bisa saya jabarkan dari penjelasan
jurnal yang telah saya dapat tadi, yaitu tentang klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naive Bayes. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.